Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Pinky Leoni dengan NIM 20119111012 dari jurusan Agroteknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Pascapanen yang diampu oleh Bapak Ridwan Kusmiadi, STP MSI. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang praktikum yang telah kami lakukan, yaitu analisis mutu biji kedelai. Seperti yang kita ketahui, kedelai merupakan salah satu komoditas pangan bernilai gizi tinggi karena kandungan protein yang tinggi dan lemak yang rendah kolesterol. Biji kedelai yang baik terdapat pemeliharaan yang baik, terutama pemberian pupuk yang berimbang dan tepat waktu dapat meningkatkan produksi serta mutu biji kedelai. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai, maka perlu adanya peningkatan produksi antara lain dengan memperluas lahan produksi, perakitan varietas unggul, dan penggunaan benih bermutu. Peningkatan hasil pertanian banyak ditunjang oleh peranan benih bermutu. Mutu benih meliputi mutu fisik, mutu fisiologis, genetis, dan patologis. Mutu fisik mencakup keseragaman, ukuran, ketepatan kadar air, serta kemurnian benih, maksudnya bersih dari kotoran. Mutu fisiologis diukur dari viabilitas benih dan daya simpannya, sedangkan mutu genetis, benih harus mempunyai kemurnian spesies yang tinggi. Mutu patologis menunjukkan kesehatan benih. Untuk itu, kedelai memiliki standarisasi mutu. Standarisasi mutu adalah klasifikasi suatu komoditas berdasarkan tingkatan komponen mutu, nilai komersial, dan penggunaannya. Standar mutu berguna untuk menentukan harga jual yang layak untuk suatu komoditas, sehingga tidak merugikan produsen maupun konsumen. Biasanya, kerusakan mutu kacang-kacangan termasuk kedelai terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya adalah kerusakan akibat mikrobiologi, kerusakan fisik, kerusakan mekanik akibat faktor mekanis, kerusakan kimiawi akibat adanya reaksi enzimatis. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat menilai dan menjelaskan mutu biji kedelai. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 di Laboratorium Agroteknologi Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah timbangan, pinset, alat tulis, dan kamera, sedangkan bahan yang digunakan adalah biji kedelai. Cara kerja dari praktikum ini adalah dikumpulkan 500 gram cuplikan contoh biji kedelai yang diambil secara acak dan merata dari beberapa tempat pada tumpukan kedelai. Kemudian diaduk hingga merata, lalu biji ditimbang sebesar 100 gram dari total berat seluruh contoh cuplikan biji kedelai. Pisahkan antara biji keriput, belah, rusak, warna lain, dan kotoran dengan menggunakan bantuan pinset. Setiap biji yang telah dipisahkan dan dikelompokkan dilakukan penimbangan lagi dan hasil dari penimbangan tersebut dicatat. Biji belah adalah biji kedelai yang kulit bijinya terlepas dan keping-keping biji-bijinya terlepas atau tergeser. Biji rusak adalah biji kedelai yang berlubang bekas serangan hama, pecah karena mekanis, biologis, fisis, dan enzimatis seperti berkecambah, busuk, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan berubah warna ataupun bentuk. Biji warna lain adalah biji kedelai yang warnanya tidak sama dengan aslinya akibat campuran dengan biji yang lain. Kotoran adalah benda asing seperti pasir, tanah, potongan sisa batang, daun, kulit polong, biji-bijian lain yang bukan kedelai. Dan biji keriput adalah biji kedelai yang berubah bentuknya dan keriput, termasuk biji yang sangat muda dan tidak sempurna pertumbuhannya. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan terhadap analisis mutu biji kedelai didapatkan yaitu persentase dari biji keriput, biji rusak, biji belah, biji warna lain, dan kadar kotoran, yaitu persentase biji keriput sebesar 7%, biji belah sebesar 12%, biji rusak sebesar 3% dan termasuk pada kelas mutu 3, kemudian biji warna lain sebesar 3% masuk ke dalam mutu 2, dan kadar kotoran sebesar 24%. Penanganan pasca panen kedelai pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan biji kedelai dengan mutu tinggi, mengefisienkan tenaga dalam pelaksanaan pemanenan, serta memperkecil kehilangan hasil. Standar mutu kedelai mempunyai peranan penting dalam pemasaran produksi dan dapat digunakan sebagai indikator kinerja sistem penanganan pasca panen kedelai di tingkat petani.
Penetapan kelas mutu kedelai dilakukan dengan melihat persyaratan mutu biji kedelai menurut SNI, pencapaian standar mutu kedelai yang sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat dalam sistem produksi dan pemasaran seperti tercermin pada SNI 01 3922 1995 merupakan tolak ukur laju adopsi teknologi pasca panen kedelai pada tingkat petani. Standar mutu berguna untuk menentukan harga jual yang layak untuk suatu komoditas sehingga tidak merugikan produsen maupun konsumen. Standarisasi juga berguna untuk menghindari penipuan seperti pencampuran benda asing atau pengoplosan dengan komoditas yang sama tetapi mempunyai kualitas yang lebih rendah. Hasil biji rusak menunjukkan persentase sebesar 3% dan masuk ke dalam mutu 3. Biji rusak selain disebabkan akibat serangan hama, faktor fisik, biologis, dan enzimatis juga ditimbulkan karena faktor mekanis. Butir keriput pada hasil menunjukkan persentase sebesar 7%. Biji keriput diakibatkan oleh berkurangnya kadar air dalam biji. Biasanya biji keriput disertai dengan busuknya biji. Penyebabnya menurunnya kadar air adalah akibat dari infeksi kapang maupun infeksi organisme pengganggu pasca panen lainnya. Biji yang terinfeksi kapang akan membusuk dan keriput akibat diserap oleh kapang. Biji warna lain pada hasil menunjukkan persentase sebesar 3%. Biji warna lain terjadi karena tingkat kematangan saat panen tidak seragam ataupun penyotiran belum maksimal. Kesalahan saat panen dan penyotiran tersebut membuat biji-bijian yang masih hijau tetap terbawa hingga ke tangan konsumen. Biji warna lain bukan hanya warna hijau, namun dapat juga warna lain, yaitu warna biji yang didapat sebelum pemanenan. Selanjutnya adalah kadar kotoran. Kadar kotoran pada hasil menunjukkan persentase sebesar 24%. Hal ini disebabkan oleh biji kedelai akan mengalami penurunan kualitas yang disebabkan masih tercampurnya biji dengan kotoran-kotoran yang berasal dari bagian biji yang berupa kulit biji, tangkai, atau bagian luar dari biji, bagian tanaman, dan maupun dari biji varietas lain. Kotoran lain yang terbawa pada saat panen hingga ke bagian perontokan. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan mutu kedelai secara spesifikasi meliputi kadar air, biji belah, biji rusak, biji keriput, serta kotoran dan biji warna lain. Hasil sortir kedelai yang dibandingkan dengan persyaratan mutu biji kedelai menurut SNI menunjukkan bahwa butir keriput dengan persentase 7% tidak termasuk ke dalam mutu kelas 1, 2, 3, ataupun 4 karena maksimum persentase untuk masuk kelas persentase mutu 4 adalah 5%. Butir belah dengan persentase 12% juga tidak termasuk ke dalam kelas mutu 1 hingga 4 karena maksimum persentase untuk masuk kelas mutu 4 adalah 5%. Butir rusak dengan persentase 3% termasuk ke dalam kelas mutu 3. Butir warna lain dengan persentase 3% termasuk ke kelas mutu 2 dan kadar kotoran dengan persentase 24% juga tidak termasuk ke dalam kelas mutu 1, 2, 3 ataupun 4 karena maksimum persentase untuk masuk persentase kelas 4 adalah 3%. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis mutu biji kedelai. Kesalahan kata dan penyampaian dalam video ini saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.